tiga faktor ya, predisposing, enabling, sama reinforcing-nya yang mau kita lihat. Nah, di predisposing, ini adalah faktor yang ada di dalam diri individu. Ya, misalnya pengetahuannya bagaimana, sikapnya, kepercayaannya terhadap suatu masalah, suatu penyakit, atau suatu program misalnya ya. Kemudian kalau enabling, itu faktor pendukung. Ya, jadi istilah lain dari enabling adalah faktor pendukung. Itu berupa lingkungannya, lingkungan fisik. Apakah tadi ya sarana prasarananya, faskesnya ada atau tidak, alat-alat kesehatannya lengkapkah atau tidak, ya, ketersediaan dananya, mungkin media-media juga seperti itu. Jadi misalnya ketika seseorang pengetahuannya sudah bagus, tapi begitu dia mau melakukan yang sesuai dengan pengetahuannya, ternyata lingkungannya tidak mendukung. Contoh paling gampang misalnya begini, ketika seseorang sudah paham bahwa rokok itu berbahaya, itu bukan rokok ya, yang paling gampang ini. Contoh pada anak kecil, ketika kita menyarankan anak kecil untuk rajin cuci tangan, dia pengetahuannya sudah bagus, dia sudah tahu langkah-langkah cuci tangan, manfaat cuci tangan untuk menghindari bakteri, dan seterusnya. Tetapi begitu dia mau cuci tangan, ternyata tidak ada tuh wastafel, tidak ada air, tidak ada sabun. Akhirnya si dia batal untuk cuci tangan. Makanya di teori Lawrence Green ini dikatakan enabling factor itu penting juga untuk kita teliti. Atau contoh yang lainnya nih, yang mungkin yang kita orang dewasa sering mengalami. Mungkin sudah di bawah alam bawah sadarnya kita sudah paham bahwa membuang sampah itu harus di tempatnya, harus di tempat sampah. Tetapi ketika kita lagi di posisi suatu ruangan yang tidak ada tempat sampahnya, sementara kita sudah pegang sampah nih, itu kan tidak ada enabling faktornya. Kita keliling-keliling nyari tempat sampah, kok tidak ada ya? Tidak ada sarananya, ya, tempat untuk membuang sampah tersebut. Makanya predisposing factor itu harus didukung dengan si enabling factor, lingkungan fisiknya. Lalu yang ketiga ini reinforcing, ya, dari kata force, ya, dorongan, faktor pendorong dari luar. Artinya peran-peran dari orang-orang sekitarnya. Apakah keluarga, temannya, ya, suami atau istri, anak begitu, ayah atau ibu, atau petugas kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau sampai dengan pemerintah. Katanya adalah reinforcing, ya, berawal dari kata force. Jadi diharapkan reinforcing factor ini adalah faktor yang betul-betul menguatkan. Jadi istilah lainnya selain faktor pendorong, dia juga disebut sebagai faktor penguat. Ya, jadi misalnya seperti ini, ketika seorang ibu sudah menentukan untuk ber-KB, ya, atas dasar pengetahuannya, dia sudah paham bahwa KB ini bagus untuk dia menjarakkan kehamilan, misalnya seperti itu. Kemudian enabling-nya juga sudah bagus, sudah ada misalnya fasilitas kesehatan atau klinik yang bisa dia kunjungi di sekitar rumahnya, ya. Dananya juga mungkin sudah ada. Tetapi ternyata reinforcing-nya tidak ada. Suaminya mungkin kurang mendukung, atau ibunya tidak begitu setuju. Nah, itu kan dia jadinya berpikir ulang. Sebaliknya, kalau reinforcing-nya mendukung atau positif, suaminya sangat mendukung, ibunya juga mendukung, keluarga-keluarga lain, nah itu akan mendorong dia, menguatkan dia bahwa keputusan saya ini tepat. Seperti itu ya. Jadi predisposing ini kan dari dalam diri individunya. Kalau dikuatkan dari luar, dari pendapat-pendapat orang sekitarnya, maka dia akan semakin bulat tekadnya untuk berperilaku sehat. Jadi ini juga penting, reinforcing factor. Kalau dari pemerintah itu biasanya sudah lebih kuat lagi ya, sifatnya sudah dalam bentuk peraturan. Artinya masyarakat ini mau tidak mau harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti biasanya ada sanksi. Nah, ini yang nantinya akan berdampak atau berefek terhadap perubahan perilaku.
Nah, ini yang biasanya banyak digunakan dalam penelitian. Kita melihat suatu perilaku, misalnya perilaku pencegahan COVID-19. Kita lihat ternyata di suatu kampung sebanyak 65% perilaku pencegahannya prokesnya sudah bagus. Tetapi sisanya ya, 35%-nya itu masih kurang. Nah, kita mau tahu nih faktor-faktornya apa saja. Ya, kita lihatlah dari teori ini. Predisposing, kita lihat pengetahuannya kah yang bermasalah atau bukan. Kemudian dari enabling-nya, apa mungkin mereka sulit untuk mendapatkan masker, begitu. Atau mereka sulit untuk mendapatkan hand sanitizer, sulit akses terhadap air. Nah, itu bisa di enabling factor. Kemudian di reinforcing factor-nya, apakah mungkin orang-orang sekitarnya sudah tidak peduli dengan prokes, sehingga dia juga jadinya malas, mungkin seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat dari 3 kategori di teorinya Lawrence Green ini. Makanya biasanya pada penulisan ilmiah atau penelitian, ketika kita memilih variabel-variabel, ya kita akan mengkategorikannya berdasarkan teori ini. Dari pengetahuannya kah, sikapnya, kemudian vaskes atau dukungan-dukungan petugas, dukungan keluarga. Nah, itu bisa menjadi idenya kita untuk menarik variabel penelitian. Nah, kita contohkan sedikit ya. Tadi juga sudah beberapa saya contohkan, tapi ini kita ambil contoh misalnya bagaimana perilaku seorang ibu mau membawa anaknya untuk imunisasi di posyandu. Tentu ini ada banyak faktor-faktor yang terlibat di dalam situ. Bagaimana sampai si ibu mau membawa anaknya untuk imunisasi, itu pasti ada alasan-alasan di baliknya. Nah, faktor-faktor atau alasan atau penyebab-penyebab itu bisa kita lihat dari teorinya Lawrence Green. Misalnya, si ibu itu ternyata mau mengimunisasi anaknya karena dia tahu manfaatnya penting, mencegah dia punya penyakit gitu. Nah, berarti itu masuk di predisposing karena bicara tentang pengetahuan faktor dari dalam diri si ibu. Kemudian kita lihat lagi, ternyata si ibu itu bilang dia mau imunisasi karena memang jaraknya juga dekat untuk ke posyandu. Kemudian dia dapat informasi-informasi dari leaflet yang dibagikan oleh kader setempat misalnya. Nah, maka itu adalah faktor pendukungnya, enabling-nya. Jadi dia punya pengetahuan yang baik, kemudian didukung dengan jaraknya yang dekat. Ini kan sering tuh, ada beberapa kasus dia mau untuk berobat misalnya, dia mau untuk ikut imunisasi atau ikut vaksin, tetapi jarak untuk dia menjangkau vaskesnya itu jauh. Harus naik angkot berapa kali, harus naik Gojek atau naik Grab, ya, makan waktu 1 jam misalnya, sehingga itu juga menjadi penghalang. Tetapi kalau di kasus ini, dia merasa rumahnya dekat, mudah dijangkau, maka itu menjadi pendukung ya untuk dia mengikuti imunisasi. Lalu yang terakhir ini reinforcing, pendorong atau penguat. Ya, ada panutan di situ. Dia melihat tokoh masyarakat setempatnya juga membawa anak untuk imunisasi. Itu kan panutan tuh. Jadi si ibu akan berpikir, wah, anaknya juga harus diimunisasi. Kemudian mungkin ada peraturan dari lurah setempat ya untuk mewajibkan setiap anak balita ikut imunisasi. Lalu dukungan yang paling penting juga, pendorong yang bagus adalah si suaminya mau mengantarkan ke posyandu. Jadi 3 faktor ini adalah beberapa contoh saja dari teorinya Lawrence Green. Biasanya akan lebih banyak lagi variabel-variabel yang bisa berkembang dari kategori tersebut, predisposing, enabling, sama reinforcing. Pada intinya kalau predisposing itu adalah faktor dari dalam dirinya. Sementara kalau enabling atau pendukung ini sifatnya sarana prasarana atau dari lingkungannya dia. Sementara yang reinforcing atau pendorong ini faktor yang dari luar, dari keluarga yang sifatnya mungkin non moral ya. Ada arahan, ada masukan, ada pendapat dari keluarga ya, penyuluhan dari petugas kesehatan atau ajakan-ajakan dari keluarga terdekat. Nah, itu menjadi faktor reinforcing.
Nah, itu sedikit yang bisa saya bagikan, kita sharing tentang teori Lawrence Green. Semoga dapat bermanfaat, apalagi untuk teman-teman yang sudah menulis atau merencanakan suatu penelitian di bidang kesehatan masyarakat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.